لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri melepas bala tentara Islam yang akan berangkat menuju medan perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Beliau mengumumkan 3 nama yang akan memegang pimpinan dalam pasukan secara berurutan. Beliau bersabda, "Kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah. Seandainya ia tewas, pimpinan akan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan seandainya Ja'far tewas pula, maka pimpinan hendaklah dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah." Siapakah Zaid bin Haritsah itu? Bagaimanakah orangnya? Siapakah pribadi yang bergelar pencinta Rasulullah itu? Tampang dan perawakannya biasa saja, pendek dengan kulit coklat kemerah-merahan dan hidung yang agak pesek. Demikian yang dilukiskan oleh ahli sejarah dan riwayat, tetapi sejarah hidupnya hebat dan besar. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar sama-sama kita menyebarkan dakwah Islam. Sudah lama sekali Su'dah istri Haritsah berniat hendak berziarah ke kaum keluarganya di kampung Bani Ma'an. Ia sudah gelisah dan seakan-akan tak sabar lagi menunggu waktu keberangkatannya. Pada suatu pagi yang cerah, suaminya ialah ayah Zaid mempersiapkan kendaraan dan perbekalan untuk keperluan itu. Kelihatan Su'dah sedang menggendong anaknya yang masih kecil, yaitu Zaid bin Haritsah. Di waktu ia akan menitipkan istri dan anaknya kepada rombongan kafilah yang akan berangkat bersama dengan istrinya, dan ia harus menunaikan tugas pekerjaannya. Menyelinaplah rasa sedih di hatinya, disertai perasaan aneh, menyuruh agar ia turut serta mendampingi anak dan istrinya. Akhirnya perasaan mudah itu hilang jua. Kafilah pun mulai bergerak, memulai perjalanannya meninggalkan kampung itu. Dan tibalah waktunya bagi Haritsah untuk mengucapkan selamat jalan bagi putra dan istrinya. Demikianlah, ia melepas istri dan anaknya dengan air mata berlinang. Lama ia diam terpaku di tempat berdirinya sampai keduanya lenyap dari pandangan. Haritsah merasakan hatinya tergoncang, seolah-olah tidak berada di tempatnya yang biasa. Ia hanyut di bawah perasaan seolah-olah ikut berangkat bersama rombongan kafilah. Setelah beberapa lama Su'dah berdiam bersama kaum keluarganya di kampung Bani Ma'an, hingga di suatu hari desa itu dikejutkan oleh serangan gerombolan perampok Badui yang menggerayangi desa tersebut. Kampung itu habis porak-poranda karena tak dapat mempertahankan diri. Semua milik yang berharga dikuras habis dan penduduk yang tertawan digiring oleh para perampok itu sebagai tawanan, termasuk si kecil Zaid bin Haritsah. Dengan perasaan duka, kembalilah ibu Zaid kepada suaminya seorang diri. Dan Haritsah mengetahui kejadian tersebut. Ia pun jatuh tak sadarkan diri. Dengan tongkat di pundaknya, ia berjalan mencari anaknya. Kampung demi kampung diselidikinya, padang pasir dijelajahinya. Dia bertanya pada kabilah yang lewat, kalau ada yang tahu tentang anaknya tersayang dan buah hatinya, yakni Zaid. Tetapi usaha itu tidak berhasil. Perbudakan sudah berabad-abad dianggap sebagai suatu keharusan yang dituntut oleh kondisi masyarakat pada zaman itu. Begitu terjadi di Athena Yunani, begitu di kota Roma, dan begitu pula di seantero dunia, dan tidak terkecuali di Jazirah Arab sendiri. Syandan, dikala kabilah perampok yang menyerang desa Bani Ma'an berhasil dengan rampokannya, mereka pergi menjualkan barang-barang dan tawanan hasil rampokannya ke pasar Ukaz yang sedang berlangsung waktu itu.
Si kecil Zaid dibeli oleh Hakim bin Hizam dan pada kemudian harinya ia memberikannya kepada bibinya, yakni Siti Khadijah. Pada waktu itu, Khadijah radhiyallahu anha telah menjadi istri Muhammad bin Abdillah sebelum diangkat menjadi rasul dengan turunnya wahyu yang pertama. Sementara pribadinya yang agung telah memperlihatkan segala sifat-sifat kebesaran yang istimewa yang dipersiapkan Allah untuk kelak dapat diangkatnya sebagai rasulnya. Selanjutnya Khadijah memberikan khadamnya, yakni Zaid, sebagai pelayan bagi Rasulullah. Beliau menerimanya dengan segala senang hati, lalu segera memerdekakannya. Dari pribadinya yang besar dan jiwanya yang mulia, Zaid diasuh dan dididiknya dengan segala kelembutan dan kasih sayang seperti terhadap anak sendiri. Pada salah satu musim haji, sekelompok orang-orang dari desa Haritsah berjumpa dengan Zaid di Mekah. Mereka menyampaikan kerinduan ayah bundanya kepadanya. Zaid balik menyampaikan pesan, salam, serta rindu dan hormatnya kepada kedua orang tuanya. Katanya kepada para hujjaj atau jamaah haji itu, "Tolong beritakan kepada kedua orang tuaku bahwa aku di sini tinggal bersama seorang ayah yang paling mulia." Begitu ayah Zaid mengetahui di mana anaknya berada, segera ia mengatur perjalanan ke Mekah bersama seorang saudaranya. Di Mekah keduanya langsung menanyakan di mana rumah Muhammad. Setelah berhadapan muka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haritsah berkata, "Wahai Ibnu Abdul Muthalib, wahai putra dari pemimpin kaumnya, Anda termasuk penduduk tanah suci yang biasa membebaskan orang tertindas, yang suka memberi makanan para tawanan. Kami datang ini kepada Anda, hendak meminta anak kami. Sudilah kiranya menyerahkan anak itu kepada kami, dan bermurah hatilah menerima uang tebusannya seberapa adanya." Rasulullah sendiri mengetahui benar bahwa hati Zaid telah lekat dan terpaut kepadanya. Tapi dalam pada itu merasakan pula hak seorang ayah terhadap anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Panggillah Zaid itu ke sini, suruh ia memilih sendiri. Seandainya dia memilih Anda, maka akan saya kembalikan kepada Anda tanpa tebusan. Dan sebaliknya, jika ia memilihku, maka demi Allah, aku tak hendak menerima tebusan dan tak akan menyerahkan orang yang telah memilihku." Mendengar jawaban Muhammad SAW yang demikian, wajah Haritsah berseri-seri kegembiraan, karena tak disangkanya sama sekali kemurahan hati seperti itu. Lalu ia berucap, "Benar-benar Anda telah menyadarkan kami, dan Anda beri pula keinsafan di balik kesadaran itu." Kemudian Nabi menyuruh seseorang untuk memanggil Zaid. Setibanya di hadapannya, beliau langsung bertanya, "Tahukah engkau siapa orang-orang ini?" "Iya, tahu," jawab Zaid. "Yang ini ayahku, sedang yang seorang lagi adalah pamanku." Kemudian Nabi mengulangi lagi apa yang telah dikatakannya kepada ayahnya tadi, yaitu tentang kebebasan memilih orang yang disenanginya. Tanpa berpikir panjang, Zaid menjawab, "Tak ada orang pilihanku kecuali Anda. Andalah ayah dan Andalah pamanku." Mendengar itu, kedua mata Rasul basah dengan air mata karena rasa syukur dan haru. Lalu dipegangnya tangan Zaid, dibawanya ke pekarangan Ka'bah, tempat orang-orang Quraisy sedang banyak berkumpul, lalu berseru, "Saksikanlah oleh kalian semua bahwa mulai saat ini Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku dan aku jadi ahli warisnya." Mendengar itu, hati Haritsah seakan-akan berada di awang-awang karena sukacitanya. Sebab ia bukan saja telah menemukan kembali anaknya bebas merdeka tanpa tebusan, malah sekarang diangkat anak pula oleh seseorang yang termulia dari suku Quraisy, yang terkenal dengan sebutan As-Shadiqul Amin, orang lurus terpercaya, keturunan Bani Hashim, tumpuan penduduk kota Mekah seluruhnya.
Maka kembalilah ayah Zaid dan pamannya kepada kaumnya dengan hati tentram, meninggalkan anaknya pada seorang pemimpin kota Makkah dalam keadaan aman sentosa, yakni sesudah sekian lama tidak mengetahui apakah ia celaka, terguling di lembah, atau binasa terkapar di bukit.